Ya, oke pemirsa, kembali lagi di channelku. Jadi sekarang di depanku ini ada sebuah kulkas yang besar. Kebetulan aku baru ganti kulkas karena kulkas yang lama kan sudah rusak dan sudah waktunya pensiun dia ya. Jadi ini aku beli kulkas ukurannya agak lebih besar daripada yang lama karena juga butuh kapasitas yang besar. Ini aku beli mereknya LG, tipenya yang Smart Inverter. Jadi kulkas ini ukuran jumbo, ini ukuran 516 liter karena aku mau untuk nyimpan barang-barang yang lebih banyak daripada kulkas yang sebelumnya ya guys. Jadi sebelumnya ini kulkas ini sebenarnya ada seri terdahulunya, dia linear, tapi yang untuk upgrade tahun ini dia sudah diganti upgrade sama LG Smart Inverter guys, kompresornya. Karena untuk tipe yang sebelum ini katanya pakai linear tuh banyak komplain ya, kompresor linear. Jadi mungkin di upgrade sama mereka diganti dengan yang smart inverter. Nah ini daya listriknya juga berbeda ya. Ini yang smart inverter naik 20 watt jadi 125 watt ya. Oke, kita ke depan lagi. Nah dia tampilannya kayak gini. Sorry agak gelap reviewnya. Ini ukurannya 516 liter dan ini merupakan upgrade dari yang linear ya. Sebelumnya ada yang model seperti ini, cuma dia pakai kompresor yang linear. Tapi untuk tahun ini dia sudah di-upgrade jadi smart inverter kompresor. Untuk model ini, model sebelum atau model upgrade ini, dia juga sudah dilengkapi dengan fitur ThinQ guys. Jadi kulkas ini bisa terhubung dengan WiFi. Jadi kulkas ini ada WiFi-nya ya guys. Untuk tipenya juga sama, cuma beda di huruf seri terakhirnya aja. Yang linear dia U, kalau yang smart inverter belakangnya L ya. Tapi sama-sama kulkas ini sudah pakai WiFi guys. Nah, karena dia bisa terhubung ke WiFi, dia juga ada aplikasi apps-nya sendiri guys ya. Bisa di download di App Store atau Play Store guys. Nama apps-nya itu LG SmartThing. Kulkas ini ukurannya jumbo, ini ukurannya 516 liter, ukuran kotornya itu sekitar 480 liter gitu kalau nggak salah ukuran kotornya ya. Ini tampilan depannya kayak gini. Ini warnanya stainless steel, karena kemarin mau ngambil yang hitam, ternyata stoknya sudah habis. Jadi saya putuskan ngambil yang ini ya. Dan kulkas ini juga sudah dilengkapi dengan fitur ThinQ. Jadi ThinQ-nya LG ini merupakan fitur smart yang dibuat LG, bisa mengontrol beberapa home appliance-nya LG lewat apps-nya. Dan kontrolnya juga sudah full digital untuk model ini guys. Biasanya kan di bawah sini ya, ini puter-puter. Kalau untuk model ini dia sudah di atas dan full digital. Ini touchscreen loh. Di sini ada fridge untuk mengatur suhu di bawah. Ini Express Freeze untuk mempercepat pembekuan. Ini Hygiene Fresh, dia ada dilengkapi dengan air purifier juga guys di dalam untuk memurnikan udara makanan kita. Warnanya ini silver stainless steel ya, karena kemarin mau ngambil hitam ternyata stoknya sudah habis. Untuk memurnikan udara, dan ini tombol lock dan ada fitur WiFi-nya guys. Ini kulkas ini ada fitur WiFi-nya ya. Dan kalau misalnya ini sudah dicolok, nanti dia di sini akan keluar display angka suhu setelan yang untuk freezer bawah sini. Freezer bawah apa namanya guys? Chiller bawah. Jadi kalau saya ukur pakai meteran, ini tingginya 171 cm, lebar di depan pintu ini 78 cm, dan kedalaman freezer itu sampai 43 dari ujung sampai ke ujung depan pintu itu ya guys. Ya, untuk harganya kulkas ini dibanderol dengan harga 8,5 juta guys. Dan ini harganya mungkin setiap daerah mungkin agak berbeda ya. Nah, kebetulan nih aku belinya online di Tokopedia. Tokopedianya itu tokonya juga di satu kota sama kotaku, jadi harganya segitu ya. Oke, dari samping kalau kulkas biasa khas dengan kulit jeruk ya. Ini kulit jeruknya halus, warnanya abu-abu. Dan kalau untuk LG, kalau udah ukuran agak jumbo ke atas, dia penempatan modulnya itu di atas ini guys. Biasanya kan kalau kulkas itu dia ada di belakang punggungnya di sini. Tapi kalau LG dia menempatinnya di atas. Agak unik juga ya cara penempatannya ya. Bagian belakangnya seperti ini. Ini dia
kompresornya sudah rapi tertutup cover. Ini covernya plat besi ya guys, jadi nggak telanjang gitu cover kompresornya. Dan kalau untuk kulkas LG yang ukuran seperti ini, dia ada kondensor tambahan di sebelah kompresor itu sana, dan dia sudah berkipas guys. Jadi dia ada kipasnya seperti outdoor AC ya. Nah itu kipas pendingin kondensornya guys. Cuma ada di ukuran yang jumbo 480 ke atas ya. Tuh ada kipasnya nampak ya. Untuk kulkas yang ukuran gede-gede, jumbo yang di atas 480 liter, dia memang sudah tersedia kipas di belakang gini ya guys. Jadi nggak heran. Lalu karena ukurannya yang besar, dia juga disediakan roda di belakang sini guys. Biasanya kan kalau kulkas itu cuma kaki besi aja di bawah ya, plat aja. Tapi dia di sini karena dia ukuran agak besar, dia disediain roda ya. Jadi gampang untuk digeser-geser nih, dengan satu tangan aja dia bisa kegeser ke belakang. Jadi memudahkan kita dalam memindahkannya ya. Ini kebetulan saya satu tangan aja nih dorong ya, bisa. Jadi kulkas ini agak unik ya, ada rodanya, dia seperti lemari atau meja gitu ya. Nah karena ada rodanya, ini dengan satu tangan aja saya bisa dorong ke belakang guys, tuh mudah sekali ya. Ya tapi memang kulkas ini tidak disarankan pakai kaki lagi yang di bawah ya. Memang kalau untuk kaki pun ini nggak disarankan karena ini ukurannya yang besar ya. Oke, ini dia freezernya guys, cukup luas. Kalau LG dia memang kalau besar tuh dia agak melebar ke samping ya. Ini rak samping ada 2. Dan ini saya kebetulan ada kotak es krim. Ini es krim ukuran 8 liter. Nanti saya kasih tahu ukurannya. Tapi ini ukurannya berapa ya? Oh ya, ini ukuran 8 liter guys. Ukuran es krim yang 8 liter dia bisa masuk ke dalam freezer ini. Karena ini dia cukup besar dan kedalamannya itu 43 cm. Ini ada tulisan multi airflow. Ini ice makernya yang dia tangkainya cuma 1, tapi ini kalau menurut saya ini lebih gampang daripada yang 2 itu ya. Agak susah, ini lebih gampang yang ini. Di sini ada grindil kayak polisi tidur. Ini grindilnya, ini rak tempered glass katanya diklaim bisa sampai 90 kilo kekuatannya guys. Dan untuk kulkas ini dia tidak ada lagi tombol lampu kulkas yang menonjol gitu guys. Jadi dia lampunya ini sudah menggunakan sensor magnetik. Jadi lebih clean dan lebih rapi, nggak ada nampak tombol yang menonjol gitu ya. Kedalaman freezernya, oke kita ukur ya. Nah aku pakai meteran bangunan aja gini. Ini kita ukur ya kedalaman freezernya ya. Nah, oke, kurang fokus sorry. Untuk kedalaman freezernya dari ujung sana sampai ke ujung pintu sini dia 44 guys tuh kedalaman freezer kedalaman freezernya 44 dari ujung dindingnya sana sampai ke depan pintu itu 44. Oke, sorry kurang fokus. Itu dia 44 cm guys kedalamannya. Dan panjang freezernya itu dari lantainya ini ke atas itu ya. Nih dari lantai ke atas, kita lihat ke atas yang ini ya, yang ini sebelah sini ya, ini. Oke, itu 48 cm guys. Lalu freezernya juga sudah dilengkapi lampu guys, jadi memudahkan kita mencari makanan pada malam hari ya. Misalnya kulkas LG yang udah ukurannya jumbo mulai dari 400, kalau nggak salah 470-an liter gitu guys ya. Kalau yang model kayak gini kan biasanya belum ada lampu freezer ya, tapi kalau yang udah ukuran jumbo gini udah ada lampu freezer guys nih. Itu jadi dia memudahkan kita mengambil makanan di dalam freezer ya saat gelap. Ini ada lampu freezernya. Nah kayak yang di awal tadi kan ada kotak es krim ya. Jika kalian mau beli es krim yang ukuran 8 liter dengan box yang besar seperti ini ukurannya 8 liter ya. Kebetulan saya beli merek ini, atau kalian jika membeli merek lain dengan ukuran 8 liter pasti bisa masuk ke dalam freezer ini guys. Ini ukuran 8 liter toples es krim bisa masuk ke dalam freezer ini guys. Dan ini bisa muat sampai 3 toples loh.
dan masih banyak sisa space di bawahnya. Oke, dari freezer kita turun ke bawah ya guys. Tapi sebelumnya, kulkas ini juga dilengkapi dengan fitur smart diagnosis seperti mesin cuci dan AC LG. Jadi kita bisa mengetahui kerusakan apa yang sedang dialaminya. Untuk pegangannya, dia ini ada 2 tone warna. Ini ada warna chrome di ujungnya sini sampai ke bawah sini ya. Dan untuk di tengahnya dia ada aksen-aksen kayak sparkling glitter gitu guys. Kalau dilihat dari dekat dia, ini ada kayak merling-merling gitu ya. Nggak sama dengan yang si pintunya, ini agak aksen merling-merling gitu. Untuk bagian bawah dia seperti ini. Nah, ini ada bagian bawahnya ya. Ketika dibuka dari ini dari jauh kayak gini. Untuk bagian dalamnya, dia ada bagian dalam bawahnya sudah dilengkapi dengan door cooling guys. Jadi door cooling ini memaksimalkan dingin di area pintu dan mempercepat pendinginan benda yang ada di pintu guys ya. Ini fitur sebenarnya khasnya LG nih, door cooling ini. Door coolingnya beda sama yang dulu, ini warnanya silver. Dan ini dia cara kerja door coolingnya ini, kan ada 2 lubang yang bawah itu untuk mengalirkan di bawah, dan lubang yang atas itu ketika pintu ditutup seperti ini, lubang yang atas ini akan mengeluarkan dingin yang disalurkan dari lubang yang kecil ini. Lalu dari lubang yang kecil ini akan keluar ke kisi-kisi yang besar ini guys. Jadi pendinginan yang di pintu ini merata sampai ke bawah-bawah pintu ya. Jadi objek-objek yang kita letakkan di pintu itu jauh cepat lebih dingin dengan door cooling ini. Di sini ada raknya, ini rak atas, ini rak bawah, ini rak nomor 3, dan ini rak paling bawah dia kecil. Ini raknya juga kokoh ini. Ini di sini kita dapat egg tray tempat telur, ini ada 10 ya guys. Jadi ini ada 2. Jadi totalnya ini ada 20. Untuk meletakkan telurnya, egg tray-nya. Nah, ini untuk bagian bawah. Untuk lampu LED lokasinya ada di atas, di dekat laci atas ini ya. Ini lampu LED-nya. Ini ada lampu ini seperti saluran udara ya. Kalau di LG sebelumnya dia ada seperti arangnya di dalam ini, nggak tahu ya masih ada apa enggak. Nah, kita mulai dari laci yang paling atas. Jadi laci yang paling atas ini ada tutupnya. Ini namanya Fresh Zero Zone. Ini dia bisa digeser ke depan. Ini gunanya untuk meletakkan daging dan ikan yang siap untuk dimasak ya guys. Jadi kalau misalnya kalian mau taruh atas takut beku, mau segera dimasak, kalian taruh di sini ya. Kalau besoknya mau dimasak, jadi dia nggak terlalu beku. Tapi kalau misalnya kalian masih mau lama di atas 2 hari, lebih baik ditaruh di atas aja guys. Biasanya di situ ada tombol kontrol puter-puter. Kalau untuk di seri ini semuanya udah full digital di atas. Nah, yang itu dia thermistor untuk mengukur suhu yang di dalam. Ini raknya kaca, tempered glass sampai ke bawah sini. Ini tempered glass juga, dan ini dia tempat sayurnya juga lebar ke samping ya. Nah, kalian pasti bertanya apa yang kotak kecil itu? Nah, itu dia pemurni udara di kulkas ini guys, namanya Hygiene Fresh Plus. Jadi dia itu ada saringan berapa lapis, ada lampu UV LED-nya, dan ada kipas untuk penyedotnya guys. Jadi dia menjaga udara di dalam kulkas ini selalu bersih dan segar. Ketika Hygiene Fresh Plus ini menyala, dia akan mengeluarkan lampu biru di sekelilingnya guys. Jadi cukup keren dan cantik ya. Kalau dinyalakan dia akan mengeluarkan di sekeliling itu, nanti akan keluar warna biru UV-nya guys. Oke, ini raknya 2 dan ini bagian bawahnya ya. Oke, ini kita kletek dulu.
Oke, ini bagian tempat sayurnya ya. Cuma dia kalau misalnya mau buka full harus pintunya harus dilebarin dulu baru bisa. Di tempat sayurnya gini. Kalau menurut saya ini kurang dalam ya. Kalian mau tahu ukurannya berapa ini? Tunggu ya. Jadi si lebar si tempat buah dan sayurnya ini 62 cm ya guys. Lebar dia melebar ke samping ya. Dan kedalamannya itu kalau dari kedalaman ini kan agak miring ya, bentuknya ini agak miring ini. Jadi kalau kedalamannya itu mungkin cuma kedalamannya cuma 24 cm aja guys, kedalaman si kotak sayurnya ini. Dan oke, ini kan kulkas belum dicolokin tapi belum dihidupin ya MCB-nya. Jadi di sini di peraturannya itu petunjuknya itu diamkan selama 4 jam. Jadi dia begitu sampai di rumah jangan kalian colok dulu. Karena itu akan oli yang ada di kompresor itu terkocok-kocok dan masuk ke jalur evaporator kondensor ya guys. Jadi supaya dia turun dulu ke bawah dulu ke kompresor supaya kompresornya itu nggak aus. Ini pertama kali begitu dibuka dari kotak, diamkan dulu sampai 4 jam. Habis itu setelah 4 jam kalian ataupun lebih dari 4 jam atau 1 hari pun boleh, lebih bagus. Terus nyalakan selama 2 jam. Dan 2 jam ini kalian jangan mengisi-ngisi makanan dulu ya, supaya dia itu optimal dinginnya. Sampai 2 jam barulah kalian boleh mengisi makanan guys. Ini kalau menurut di instruksi LG-nya ya. Oke, ini aku colok ya guys. 1, 2, 3. Iya, belum di. Oke, ya, ini aku colokin ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi dia tampilan digital depannya itu kayak gini guys. Di sini ada angka suhunya. Ini indikator hygiene fresh. Ini lock untuk tombol yang di sini ya. Ini untuk pengaturan ini bawah fridge. Ini express freeze supaya mempercepat pembekuan di atas. Ini untuk hygiene fresh dan ini untuk mengaktifkan wifi-nya ya guys. Ini. Nah, untuk bagian dalamnya kayak gini ya guys, itu freezernya ada lampunya ya di tengah-tengah situ. Jadi kita memudahkan kita mengambil apa yang kita ambil di freezer. Dan ini bagian bawahnya kayak gini, begitu udah ada lampunya. Dan itu dia hygiene fresh-nya udah on ya. Dia akan keluar warna biru kayak gitu. Nah guys, jadi kalau begitu dicolok, kalau kulkas inverter nggak langsung hidup, kalian jangan panik dulu, karena menurut buku panduannya, dia kompresor mulai menyala setelah 7-10 menit setelah stop kontak disambungkan. Jadi ini dia masih belum nyala, tapi lampunya sudah normal menyala ya, kayak gini. Untuk panel kontrolnya, ini dia sudah full digital guys, gak pakai muter-muter di dalam itu. Jadi dia ini touchscreen. Ini touchscreen loh. Ini dia modelnya itu kayak ini ya, kayak stainless steel gitu. Stainless steel apa?
seamless touchscreen gitu. Ini fridge, ini express freezer yang di dalam gitu. Ini hygiene fresh untuk mengaktifkan si air purifiernya. Yang di bawah situ yang warna biru nanti dia keluar lampunya. Ini tombol wifi untuk mengaktifkan fitur si ThinQ-nya, dan ini tombol lock untuk mengunci si tombol-tombol yang ada di depan ini. Jadi kalau misalnya ada anak-anak, settingannya nggak berubah ya. Ini fridge ini kita mengaturnya dari sini. Ini mulai dari 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1 sampai balik ke 0 lagi guys. Fridge ya, untuk temperatur ruangan yang bawah. Ini express freeze ini untuk mempercepat pembekuan di freezer guys, nih di sini. Dan yang sebelahnya itu, inilah hygiene fresh itu. Nah, untuk ini namanya hygiene fresh. Jadi ini untuk mengaktifkan fitur air purifier kulkasnya. Ini kalau kita tekan, nanti yang di dalam itu akan mengeluarkan sinar biru guys. Nah, ini kalau ikonnya gini aja, dia keluar tanda LED gini, ini berarti dia otomatis mode auto. Nah, kalau ini dia mode power, dia lebih bekerja lebih ekstra untuk memurnikan udara di bawah, ruangan bawah ya guys. Jadi lebih bersih. Nah, ini kalau gini dia off. Nah, si ini untuk tombol lock untuk mengunci tombol-tombol yang ada di sini. Mantau ada anak-anak, jadi settingannya nggak berubah ya. Ini ditekan tombolnya 3 detik. Nah, dia muncul ikon gembok. Berarti ini tombolnya sudah nggak bisa dipencet-pencet ya tuh. Kalau mau membukanya lagi, tekan tombol lock lagi guys selama 3 detik sampai si gemboknya itu terbuka ya. Nah, ini udah terbuka dan bisa ditekan-tekan lagi. Dan yang ini wifi untuk apps ThinQ-nya guys. Kulkas ini memiliki door alarm jika pintu sudah terbuka lebih dari 20 detik. Untuk mengaktifkan fitur wifi dari kulkas ini, kita tekan tombol hygiene fresh atau wifi ini selama 3 detik ya. 1, 2, 3 sampai keluar tanda wifi seperti ini. Ini berarti wifi si kulkas ini sudah menyala. Dan untuk mematikan wifi kulkas ini juga sama, tekan tombolnya selama 3 detik sampai logo wifi-nya hilang ya. Ini berarti dia logo wifi-nya dan wifi-nya sudah mati ya, sudah off. Kalau menghidupin, ya tekan sama lagi ya selama 3 detik. Sampai dia keluar logo wifi guys. Nah, ini berarti dia hidup. Nah, sebelum menggunakan fungsi wifi ThinQ dari kulkas ini, kita harus mendownload apps-nya dulu di Play Store atau di App Store dengan nama LG SmartThing. Nah, setelah kita pairingkan kulkas dengan apps-nya, baru bisa kita gunakan si apps-nya ini untuk mengatur pengaturan yang ada di kulkas ini ya guys. Jadi di sini tampilannya ada menu tampilan suhu untuk bagian bawah. Ini kita setel hygiene fresh-nya bisa off, auto atau power. Ini saya setel auto, jadi otomatis. Ini kita bisa juga mengatur express freeze yang ada di kulkas itu hanya dengan dari smartphone kita guys nih ya. Jadi pengaturan yang ada di depan kulkas ini, settingan kulkas ini bisa kita atur juga lewat handphone guys, karena sudah terhubung ke wifi si apps ThinQ yang ada di smartphone kita. Kita dapat mengatur pengaturan kulkas ini hanya dengan apps yang di smartphone kita. Itu hygiene fresh, itu posisinya on ya. Ini kita matikan dari handphone, kita klik off. Nah, dia off guys, bisa tersambung ya langsung ke smartphone kita. Kita aktifkan lagi hygiene fresh-nya melalui smartphone. Nah, dia juga aktif lagi ya itu. Lalu saya tes ini untuk mengubah settingan suhu yang ada di depan ini ya. Ini fridge-nya kita tekan, ini 3 Celcius, coba saya ganti ke 6 Celcius. Nah, ini saya setting 6. Dan di tampilan display pun juga berubah mengikuti apps-nya guys tuh. Canggih ya.
Jadi kita bisa ngatur suhu kulkas itu hanya dengan smartphone kita guys, nggak perlu datang ke kulkasnya langsung. Tuh, ini saya rubah lagi. Tuh, dia mengikuti settingan di smartphone, ini memang canggih. Ya, mungkin segitu aja reviewku tentang kulkas ini. Kulkas ini harganya standar, ukurannya besar, fiturnya banyak, dilengkapi dengan wifi dan dilengkapi dengan pemurni udara di dalamnya ya guys. Jadi ini sangat worth it untuk kalian miliki di rumah. Oke, jika saya ada salah kata boleh komen di bawah. Jika video ini bermanfaat boleh share kemanapun. Jangan lupa kalian klik tombol subscribe dan like-nya. Terima kasih sudah mendukung video ini. Terima kasih juga sudah mendukung channel ini. Oke, see you next time. Bye-bye.